Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh review online terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh kepercayaan konsumen pada e-commerce Shopee. Oke, latar belakang penelitian ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan e-commerce di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Data dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia mengindikasikan bahwa semakin banyak konsumen memilih untuk membeli produk secara online. Nah, review online ini memberikan informasi nyata tentang pengalaman orang lain yang telah menggunakan produk atau membeli produk tersebut, sehingga dapat membentuk pandangan atau tingkat kepercayaan terhadap calon pembeli. Baik, pada slide selanjutnya di sini ada fenomena review online dalam e-commerce. Nah, pada slide ini kita menggambarkannya dalam bentuk diagram. Data ini menunjukkan bahwa nilai penjualan e-commerce global telah mencapai 6,3 triliun US dollar dengan 79% pengguna internet di Indonesia yang telah melakukan belanja atau transaksi online. Lebih mengejutkannya lagi, 98% konsumen membaca review online sebelum melakukan transaksi, dan 76% mempercayai review online sama seperti mereka mempercayai rekomendasi langsung dari teman atau keluarga. Kemudian pada slide ini ada peranan review online dalam keputusan pembelian. Nah, yang pertama, sumber informasi utama. Dalam situasi belanja online, review dari customer lain menjadi salah satu sumber informasi utama dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah pembentuk kepercayaan. Review online juga dianggap asli dan jujur, memiliki pengaruh kuat dalam membangun kepercayaan konsumen. Kepercayaan ini menjadi faktor mediasi penting antara persepsi informasi online dan intensi pembeli. Kemudian yang ketiga, pengaruh keputusan akhir. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ulasan positif secara signifikan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan pemahaman tentang nilai produk yang akan mendorong mereka untuk membeli. Kemudian slide berikutnya ada identifikasi masalah. Nah, di sini kita menjelaskan bahwa keterbatasan penelitian yang fokus pada cara kerja ulasan online dalam membangun atau justru mengurangi kepercayaan konsumen, khususnya terkait produk perawatan kulit di platform e-commerce Indonesia seperti contohnya Shopee, itu masih cukup terbatas. Kemudian variasi karakteristik konsumen. Perbedaan karakteristik konsumen seperti diantaranya generasi milenial dan generasi Z atau yang bisa kita sebut Gen Z menunjukkan perbedaan dalam cara mereka mencari informasi serta tingkat kepercayaan terhadap ulasan online. Kemudian yang terakhir ada manipulasi review. Tumbuhnya ulasan yang tidak asli atau yang dimanipulasi di berbagai platform memberikan tantangan tersendiri dalam menjaga kepercayaan informasi. Slide selanjutnya ada batasan masalah. Ya, penelitian ini hanya membahas review online yang terdapat pada platform digital Shopee dan tidak mencangkup review offline. Kemudian yang kedua, review online yang diteliti terbatas pada ulasan berbentuk teks yang tidak mencangkup format lain seperti video review. Yang ketiga, kepercayaan konsumen dibatasi pada persepsi terhadap keandalan dan kredibilitas informasi yang diperoleh melalui review online. Kemudian yang keempat, keputusan pembelian merujuk pada keputusan akhir konsumen untuk membeli produk, bukan hanya niat atau ketertarikan. Dan yang terakhir, responden dibatasi pada konsumen yang pernah melakukan pembelian online dalam 6 bulan terakhir. Slide berikut berisi tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian.
Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh review online terhadap kepercayaan konsumen dalam konteks pembelian produk. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian. Dan yang ketiga, sejauh mana review online secara tidak langsung mempengaruhi keputusan pembelian melalui kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi. Kemudian tujuan dari penelitian adalah menganalisis pengaruh review online terhadap kepercayaan konsumen. Yang kedua, mengkaji pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, mengetahui pengaruh tidak langsung review online terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan konsumen sebagai variabel intervening. Di slide ke-8 ini berisi tentang manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, memperkuat teori trust building dan online consumer behavior dalam konteks e-commerce. Yang kedua, memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran online review sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran elektronik yang mempengaruhi kepercayaan dan keputusan konsumen. Kemudian, ada manfaat praktis. Yang pertama, bagaimana penulis mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami dinamika perilaku konsumen di platform digital. Kemudian yang kedua, bagi akademis menjadi bahan referensi dalam pembelajaran di bidang pemasaran digital. Yang ketiga, bagi perusahaan memberikan wawasan strategis mengenai pentingnya mengelola review online untuk meningkatkan kepercayaan dan keputusan pembelian konsumen. Dan yang terakhir, bagi pemerintah menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen di ranah digital. Di slide 9 ada landasan teori atau grand theory. Manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller tahun 2021. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu atau organisasi. Kemudian yang kedua ada Theory of Planned Behavior. TPB ini menjelaskan bagaimana bahwa sikap konsumen terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku membentuk niat berperilaku. Dalam hal ini, review online, sikap, dan norma sosial konsumen mempengaruhi oleh review tersebut. Kemudian yang terakhir ada Elaboration Likelihood Model atau bisa disingkat ELM. ELM ini menjelaskan dua jalur persuasi, jalur sentral dan jalur perifer dalam pengolahan informasi. Review online dapat digunakan secara dangkal atau yang bisa disebut jalur perifer atau secara mendalam yang bisa kita sebut sebagai jalur sentral. Slide selanjutnya ada kerangka pemikiran. Penelitian ini mendasarkan pada model hubungan antara tiga variabel utama. Variabel independen itu review online sebagai X, variabel mediasi kepercayaan konsumen sebagai Y, dan variabel dependen keputusan pembelian sebagai Z. Pengaruh langsung X terhadap Z. Review online secara langsung dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pengaruh tidak langsung melalui mediasi X terhadap Y terhadap Z. Review online juga berperan dalam membentuk kepercayaan konsumen yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian ada hipotesis penelitian. Nah, H1 di sini adalah review online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. H2-nya, kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H3, review online berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
Dan yang terakhir, H4, review online berpengaruh tidak langsung terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi. Slide selanjutnya ada metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Desain penelitian yang digunakan adalah explanatory research design yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh konsumen yang pernah membaca review online sebelum melakukan pembelian. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling dengan kriteria berusia minimal 17 tahun, pernah membaca review online, dan pernah melakukan pembelian online dalam 6 bulan terakhir. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan survei dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada responden. Kuesioner disusun dengan skala Likert 5 poin dari 1, sangat tidak setuju, hingga 5, sangat setuju. Kemudian teknik analisis data. Analisis data menggunakan structural equation modeling berbasis partial least squares atau SEM-PLS. Dengan bantuan aplikasi Smart PLS, analisis ini meliputi evaluasi outer model, validitas dan reliabilitas, dan inner model atau pengujian hipotesis. Instrumen penelitian, review online sebagai X. Contoh pernyataan, saya merasa ulasan yang saya baca berasal dari pengguna yang kredibel. Reviewer terlihat memiliki pengalaman nyata dengan produk, informasi dalam review cukup jelas dan lengkap. Kemudian kepercayaan konsumen sebagai Y. Saya percaya review online tertulis secara jujur oleh pengguna sebenarnya. Reviewer menunjukkan pemahaman terhadap produk yang diulas. Reviewer online juga konsisten dengan informasi dari sumber lain. Kemudian yang terakhir, keputusan pembelian. Saya membandingkan beberapa produk berdasarkan review online. Review online membuat saya tertarik membeli produk tersebut. Saya merasa yakin untuk membeli setelah saya membaca review online. Nah, instrumen penelitian ini diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan untuk pengumpulan data. Uji validitas meliputi validitas konvergen dan diskriminan. Sedangkan uji reliabilitas menggunakan Cronbach, alpha, dan composite reliability. Kesimpulan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami perilaku konsumen digital masa kini, khususnya terkait dengan pengaruh review online terhadap kepercayaan dan keputusan pembelian pada e-commerce Shopee. Karena rata-rata penggunaan e-commerce pada Indonesia ini menggunakan Shopee sesuai dengan kuesioner yang sudah disebarkan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan strategis bagi pelaku usaha dalam mengelola ulasan online secara efektif untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong keputusan pembelian.